Jadi ada salah satu teman kita itu dia udah sangat sukses. Jadi dia temennya ngajakin lah yang namanya bisnis batu bara. Karena penghasilan bisnis dia udah puluhan miliar tiap bulan gitu ya. Dia mikir dia pengen masuk lah dalam bisnis batu bara ini. Padahal dia gak ada pengalaman. Cuman dengar kata orang apalagi orangnya ngomong nggak apa-apa nanti gua aturin yang kayak gini-gini lu tau lah ujung-ujungnya akhirnya apa ratusan miliar habis gak tau kemana. Akhirnya gimana udah? Habis hilang. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Nah, kali ini kita mau bahas mungkin tentang jatuh bangun lah ya. Iya. Tapi ini terutama lebih ke gagalnya nih, masalah gagal. Nah, kita di hidup ya pasti akan alami kegagalan. Benar. Justru kalau gue perhatiin ya, orang yang terlalu hati-hati, terlalu berjaga-jaga malah kadang-kadang Gak mencoba. Gak mencoba ya, karena ya udah maksudnya gak pengen gagal gitu. Iya. Sedangkan nggak mungkin. Justru kita belajar dan bertumbuh itu dari kegagalan. Betul. Nah, tapi kali ini kita pengen bahas soal dua hal nih. Pertama orang biasa, yang kedua nih orang kaya nih. Betul. Nah, dua-duanya bisa gagal, tapi biasanya jebakan gagal ini berbeda. Betul. Nah, pertama itu kita bahas orang biasa dulu nih. Iya. Orang biasa biasanya gagal itu karena pertama mungkin karena malas. Iya. Yang kedua itu mungkin ya nggak mau adaptasi, udah gitu-gitu aja. Cenderung menjalani hidup seperti ikut ngalir aja lah ya bahasanya. Betul. Tanpa berpikir untuk lebih maju lagi. Iya. Nah, menurut lu gimana soal yang pertama ini? Memang kan kalau kita lihat ya, maksudnya bisnis kecil gitu ya, kalau ataupun orang biasa itu kegagalan mereka itu kebanyakan itu nggak mau belajar lagi. Ya. Contoh ada salah satu katakan nih, dia tukang nasi goreng. Kalau nasi gorengnya rame dan legend, yang ngantri banyak, dia nggak mau belajar lagi, itu kita bisa mengerti. Itu wajar. Wajar. Mungkin dia mau mempertahankan. Tetapi mau serame apapun bisnis kecil lu, sebenarnya lu selalu ada ruang untuk lu improvement. Ya. Ambil contoh. Dulu ada satu tukang nasi goreng yang gue suka banget makan. Dia itu rame banget kan. Sampai suatu hari viral tuh di TikTok lah, di mana gitu, viral gitu. Nah, salah satu yang dia improvement itu adalah sistem daftar. Jadi dulu itu nggak daftar. Dulu itu kita datang, kita ngomong kita mau makan apa. Akhirnya dia ingat-ingat doang. Kalau sekarang nggak, dia selalu dia daftar tuh, ada daftarnya. Jadi orang yang pesen lewat handphone, dia udah tulisin tuh jam berapa, ini berapa bungkus siapa gitu. Jadi dia udah cocok-cocokin. Itu yang namanya lu itu ada improvement, mau belajar, terus gak males. Dia tuh gak yang kayak ada satu ya pebisnis tukang nasi goreng juga lebih terkenal daripada yang viral ini. Dulu sehari itu jualan itu 300 sampai 500 porsi. Cuman kekurangan dia satu, dia itu males. Jadi kadang sehari buka, 2 hari gak buka, sekali libur bisa sebulan. Akhirnya lama-lama ya pelanggannya ya kabur. Akhirnya pelanggannya kabur apa. Jadi bisnis kecil ya. Itu soal problematikanya itu kita itu males. Males dan nggak terlalu mau belajar. Nah, sedangkan dunia kan berubah terus. Banyak contoh. Tiba-tiba di tempat kita jualan, ada perbaikan jalan. Sehingga orang nggak bisa lewat. Kita bisa mengutuk pemerintah, membenci bahwa aduh kok bikin jalan di sini, bikin dagangan gua sepi. Tapi yang benar kan justru kita beradaptasi, belajar. Kita lihat, oh kalau kayak gini, apakah gue pindah tempat, ataukah gue jual online juga, atau yang lain-lain gitu loh. Jadi banyak kan tuh bisnis biasa, itu gagalnya karena itu. Banyak juga problematika toko gak mau digital. Jadi maunya konvensional aja. Jadi bisnisnya menurun terus, sampai akhirnya bisnisnya itu gak runtuh. Ya kan kalau kayak gitu kan sayang. Gitu. Jadi selalu lah, kalau gue lihat nih problematika dari bisnis ya, kalau bisnis kecil itu selalu karena males, gak mau belajar, dan gak mau beradaptasi. Oke. Itu tadi yang pertama nih, kalau orang biasa. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini kebalikannya nih, sebenarnya orang kaya ini juga, ya kita juga gak jarang lah lihat berita, misalnya ada orang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Itu ada juga. Maksudnya
orang kaya ini ya nggak selamanya kaya. Iya. Jadi ada sesuatu yang bisa bikin orang di atas tuh jatuh juga. Betul. Nah, ini waktu itu gue dengar satu cerita nih. Jadi ini artis Taiwan. Jadi waktu itu gue nonton di TikTok. Kebetulan gue suka nonton kayak cuplikan. Kadang tuh mereka ada yang cerita, gue tuh dengerin. Jadi dia bilang dia tuh ya kayak host lah. Dia kayak host. Jadi dia ceritain waktu kayak mungkin 8-9 tahun lalu dia pernah jatuh bangkrut. Jadi waktu dulu itu dia sampai tapi dia karena judi. Oke. Dia perputarannya itu sampai ya mungkin satu game itu dia dulu betnya itu dari puluhan juta, pelan-pelan sampai ratusan juta, pelan-pelan sampai miliaran. Gila. Lalu dia sampai waktu dulu ya sampai dia awalnya pede banget gitu, pede banget dia bisa dobelin. Tapi sampai satu titik itu dia itu udah kegulung utangnya. Iya. Sampai puluhan miliar. Nggak nutup lah. Dia cerita sampai puluhan miliar. Lalu sampai akhirnya istrinya cerain dia. Iya. Lalu juga karir dia jatuh. Cuman dia bilang kalau dia bisa simpulin semua kegagalan dia waktu itu, dia bilang dia cuman simpulin ke satu kata, yaitu serakah. Betul. Dia bilang dulu itu dia terlalu serakah. Dia berpikir dia itu bisa dapetin semua. Betul. Akhirnya dia hajar. Nah jadi orang kaya ini jatuhnya kenapa? Biasanya karena serakah. Bener banget. Nggak gimana tuh soal serakah? Memang banyak banget lah cerita seperti itu ya. Maksudnya orang kaya itu setelah dia kaya, tapi ternyata dia itu pengen memakan sesuatu yang dia nggak sanggup makan. Gitu loh. Dia pengen menggenggam sesuatu yang terlalu gede. Gitu. Jadi ada satu cerita ya dari teman papa saya gitu ya. Dia itu sangat sukses di bisnis kelapa sawit gitu. Nah, jadi bisnis kelapa sawit mereka itu bukan kayak lu cuma punya kebun berapa puluh hektar, enggak. Mereka itu bisnisnya itu bisa puluhan ribu hektar sampai ada pabrik CPO-nya. Jadi jualnya itu udah dalam bentuk minyak. Jadi udah dalam bentuk minyak mentah kelapa sawit gitu. Jadi dia selalu bilang bahwa banyak banget konglomerat itu pengen coba. Tetapi kesalahan paling sering terjadi adalah mereka itu cobanya. Jadi kebun kelapa sawit ini kalau seandainya kita beli nih, seandainya beli ya. Katakan harganya 200 miliar. Tapi modal yang mereka punya itu cuma 300 miliar. Mereka beli yang 200 miliar. Gak salah dong, bener gak? Kalau pemikiran normal itu ya bagus dong, 300 miliar lu beli 200 miliar. Yang lu gak tahu adalah begitu lu beli kebun kelapa sawit, biayanya itu gede banget. Lu harus pupuk. Apalagi lu pembukaan lahan deh. Lu harus bikin jalan. Lu harus tanam benih. Kalau itu harga 200 miliar, lu minimal habisin 200 miliar lagi tuh untuk peremajaan. Nah, yang sering terjadi, kalau duitnya sudah habis, apa yang terjadi? Pupuknya dikurangin. Sehingga hasilnya nggak maksimal. Akhirnya ngegulung, akhirnya bangkrut. Jadi, yang benar adalah, dia kalau punya 300 miliar, dia beli 100 miliar aja. Itu udah sesuai kapasitas. Sesuai kapasitas, betul. 100 miliar lu beli, 100 miliar lu invest buat dia berjalan gitu kan. Habis itu nanti setelah ini menghasilkan 300 miliar lagi, lu baru beli lagi 100 miliar. Sebenarnya yang benar gitu. Masalahnya orang semua nggak sabar. Orang pengen cepet. Nah, orang kaya jatuhnya itu gitu karena terlalu serakah. Ada juga pengalaman lain ya. Jadi ada salah satu teman kita itu dia udah sangat sukses dalam bisnis gitu. Jadi dia temennya ngadakin yang namanya bisnis batu bara. Jadi dia mikir karena penghasilan bisnis dia udah puluhan miliar tiap bulan gitu ya. Dia mikir dia pengen masuk lah dalam bisnis batu bara ini. Padahal dia gak ada pengalaman. Cuman dengar kata orang apalagi orangnya ngomong nggak apa-apa nanti gua aturin yang kayak gini-gini lu tau lah. Ujung-ujungnya akhirnya apa? Ratusan miliar habis gak tahu kemana. Jadi dia masukin pelan-pelan masukin ya. Terus ternyata izinnya gak dapet. Akhirnya gimana? Habis nggak. Nah, banyak yang ngomong sih temennya yang makan. Sebenarnya ini penipuan penipuan berdasi lah, kayak gitu loh. Rapi, main rapi juga. Nggak kayak orang nipu di jalanan, enggak. Ini mah kayak contoh nih kita ngomong berdua kita bisnis ini, lu kan bego-bego ngikut nih.
lu duitnya banyak banget lagi, ya udah lu invest sampai di satu titik. Gue bilang bisnis kita bangkrut nih bos, izinnya nggak keluar. Padahal mah duitnya mah pelan-pelan gue kosongin. Ini kayak sebenarnya cuma pindahin kantongnya dari Rupa ke Biro. Iya. Cuman dia punya taktik bagus. Jadi dia ntar bawa lu lihat dulu, ini loh smelternya kita. Ini nanti kita di sini, ini kapal-kapalnya gua. Dan yang nipu biasanya tajir juga. Jadi orang tajir ya cuma bisa ditipu banyak kan sama orang tajir. Karena orang tajir itu mau melihat bukti. Jadi dia mau, ngapain gue ikut lu bisnis batu bara kalau lu aja gak kaya. Iya, kalau gua aja misalnya belum terbukti, ngapain dia ikut? Iya kan, orang tajir gak bego. Kenapa dia bisa tajir? Karena dia gak bego gitu loh. Makanya kenapa penipuan ini mulus biasanya. Contoh, biasanya ketemu, oh ternyata dia kenal orang penting, terus dia ada sekretarisnya. Nanti sekretarisnya udah bangun sebuah cerita gitu loh. Oh kalau bapak mah yang bisnis sama dia mah udah banyak pak. Ya dia mah gini lah, kalau rugi pun dia tanggung sendiri biasanya gitu loh. Dia udah membangun sebuah persona. Nanti lo ketemu dia lo juga udah amazed gitu loh, kayak wah gila ini hebat. Udah apa ya, udah nafsu lah. Udah nafsu. Ya udah kayak udah pengen lah kerja sama dia. Iya lah, kayak gak mungkin lu ditipu lah sama orang kaya gitu loh. Kita mikir apa? Dia jauh lebih kaya, ngapain tipu gua? Gitu kan. Dia pasti mau ajak gua bisnis karena suka sama kepribadian gua. Nanti dia ngomong, gua nih jarang punya teman. Ya gue lihat dulu salah satu temen gue yang tulus, makanya gue mau bantu. Gitu lah, kata-katanya selalu putar-putar seperti itu. Tetapi ya gitu, maksudnya kalau bisa bisnis itu lo harus ngerti. Itu satu. Kedua, lo harus incas. Lo harus aktif nyari. Lo harus, contoh nih, kalau gue bisnis restoran, Desmond juga bisnis restoran. Terus gue ajak Desmond, yuk kita barengan bisnis restoran. Kalau gua ajak Desmond cuma butuh duitnya buat apa? Gua kan kaya juga. Gua tinggal ngambil duit dari bank. Atau enggak gua keluarin modal sendiri. Ngapain, bener nggak? Tapi gua ajak Desmond karena kita punya expertise masing-masing. Nah itu lebih masuk akal. Lebih masuk akal. Jadi nanti gua ngomong nih, sorry Mon, gua kalau urusan operasional gua nggak bisa. Dan lu expertise-nya di operasional. Tapi nanti urusan strategis, marketing, apa, deal gua bisa. Saling melengkapi tuh. Nanti pas jalan biasanya kalau dua orang kaya punya bisnis, nggak ada yang takut dilariin apa segala, nggak ada. Biasanya udah yang penting pembukuan, audit, nanti apa, nggak ada masalah seperti itu. Ya pada dasarnya sebenarnya ya ini realita yang sering kita lihat sih. Jadi kalau tadi ya pertama orang biasa gagal karena malas ya dan gak mau adaptasi. Iya. Jadi rasanya udah gitu aja, jalanin aja. Betul. Soalnya waktu ini kan cepet ya. Iya. Tiba-tiba ini udah akhir tahun, bentar lagi udah. Jadi memang ya kita akan lewatin aja terus. Jadi kalau kita nggak cobain sesuatu yang baru, kita nggak berani melangkah, ya lu akan seperti itu aja. Benar. Lalu yang kedua itu tadi, orang kaya itu gagalnya biasanya karena terlalu serakah. Iya. Ini juga sering kita lihat, mungkin pengen cepet. Orang di kripto, di wah banyak lah. Punya berapa M, dicoba, udah dapat informan, ini bakal naik, apa ujung-ujungnya habis semua. Jadi balik lagi ke apa yang pertama dan kedua tadi, teman-teman. Jadi menurut kalian seperti apa? Apakah kalian juga ada pengalaman atau ada teman yang pernah ngalamin? Coba share di komen. Lalu kalau ada topik yang pengen kita bahas, boleh juga di share di komen. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.